Simak baik-baik yuk videonya. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian. Jenis sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu jenis sistem saraf sadar dan tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf, kranial, dan saraf spinal. Sistem saraf tak sadar atau otonom terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kita mulai dari dendrit. Dendrit bentuknya seperti cabang-cabang pohon ya. Dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel memelihara sel saraf, memproduksi neurotransmitter dan mengendalikan aktivitas neuron serta meneruskan rangsangan ke akson. Berikutnya ada nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Selanjutnya ada akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Berikutnya ada sel Schwann. Sel Schwann berfungsi membentuk selubung mielin dan membantu regenerasi saraf. Next, ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Dan yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis berfungsi sebagai penghubung antar neuron. Neuron berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf, neuron motorik menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ efektor seperti otot atau kelenjar, dan neuron konektor menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Urutan jalannya rangsangan pada tubuh: impuls, reseptor, neuron sensorik, sistem saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Next, berikutnya kita bahas tentang otak. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya akan membahas struktur otak manusia. Otak manusia ada 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terbagi menjadi 3, ada cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Sedangkan otak belakang ada pons, farolli, medulla oblongata, dan cerebrum. Otak besar bisa disebut juga dengan cerebrum. Lobus frontalis, bagian dahi. Fungsi pengambilan keputusan berpikir, gerakan sadar emosi, bahasa, produksi membau. Lobus parietalis, bagian ubun-ubun. Fungsi sentuhan, suhu, nyeri, orientasi ruang. Lobus temporalis, bagian pelipis. Fungsi pendengaran, memori, pemahaman bahasa. Lobus occipitalis, bagian kepala belakang. Fungsi penglihatan dan interpretasi visual. Di sini akan membahas perbedaan hipotalamus dan talamus. Hipotalamus mengatur suhu tubuh, rasa lapar, mengantuk, dan emosi. Sedangkan talamus mengatur kesadaran, siklus tidur, dan waspada. Selanjutnya ada otak tengah, mesencephalon, pusat refleks mata, penggerakan mata, dan pendengaran. Selanjutnya ada otak belakang, jembatan farol, pons farolli, menghubungkan otak kecil kanan kiri, menghubungkan otak kecil dan otak besar. Otak kecil atau cerebrum, koordinasi gerak otot,
dan keseimbangan tubuh. Setelah membahas otak belakang, lanjut ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf kranial, keluar dari otak dan mengontrol wajah, kepala, serta bagian organ dalam berjumlah 12 pasang. Saraf spinal, keluar dari sumsum tulang belakang dan mengontrol tubuh dari leher sampai kaki berjumlah 31 pasang. Sistem saraf otonom terdiri dari dua, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ada pupil mata lebar, jantung berdebar cepat, darah mengalir cepat, pembuluh darah menciut, keringat banyak, mulut kering, nafas cepat, relaksi kantung kemih, menahan PAK. Sedangkan parasimpatik, pupil mata kecil, jantung melambat, darah mengalir lambat, pembuluh darah lebar, keringat sedikit, air liur menetes, pencernaan aktif, napas melambat, kontraksi kantung kemih mempermudah PAK. Yang terakhir ada gangguan sistem saraf. Ada meningitis, radang selaput otak akibat bakteri Neisseria meningitis. Hidrosefalus, penumpukan cairan otak kepala membesar. Parkinson, gemetar, tremor, otot muka kaku, sukar berkedip. Saraf kejepit, saraf tertekan oleh bagian sekitar tulang atau otot. Alzheimer, menurunnya daya ingat akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu otak. Epilepsi, kejang berulang akibat kerusakan neuron. Ataksia, mengecilnya otak kecil, sulit mengontrol gerak tubuh. Stroke, pecah atau tersumbat pembuluh darah di otak menyebabkan lumpuh sebagian tubuh. Kami di sini akan membacakan contoh sistem saraf pada manusia dan kesimpulannya. Yang pertama adalah contoh sistem pada manusia adalah sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang seperti saraf tepi, saraf kranial, saraf otopik, dan saraf spinal, dan saraf otonom, serta berbagai jenis saraf lainnya seperti saraf sensorik dan motorik. Kesimpulannya, sistem saraf manusia adalah jaringan komunikasi yang sangat kompleks yang berfungsi mengatur mengoordinasikan tubuh. Sistem ini terdiri atas sistem saraf pusat, SPP, otak, dan sumsum tulang belakang yang bertugas memproses informasi, serta sistem saraf tepi yang mengirimkan sinyal antara tubuh dan SPP. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.